Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperkenankan kita hidup untuk terus berlomba-lomba di dalam menanam kebaikan dan kebajikan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Di antara kebaikan itu adalah selalu mentadabburi Al-Qur'an. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saudaraku muslimin muslimat dimanapun Anda berada, saat ini himbauan pemerintah adalah tidak mudik. Ada sebagian orang mengatakan tidak boleh pulang kampung, lalu membuat sebagian kita tidak bisa bertemu dengan handai tolan, keluarga, teman sejawat, dan lain sebagainya. Namun hakikatnya, ketahuilah bahwa seandainya kita sudah memiliki teman, dimanapun kita berada posisinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan kenikmatan, keindahan atas pertemanan itu. Mengapa bisa demikian? Tentu jawabannya adalah yang akan mahal nilainya sejarah pertemanan itu dibangun. Lalu pertanyaannya, teman seperti apa yang pantas untuk kita jadikan sahabat, atau mungkin menjadi teman curhat, bahkan menjadi pendamping hidup sekalipun, bagi yang belum tentunya. Nah, menjadi sebuah anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara tentang sahabat, kawan, teman, ketika difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi. Kita ingat bahwa kisah Al-Kahfi adalah sekumpulan pemuda yang luar biasa perjuangannya di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 28 Allah berfirman di sana, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Bahwa bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari maupun di sore hari karena mengharap untuk bertemu dengannya. Masya Allah, bangun pagi sampai sore, tidur lagi, tidak ada pikiran, tidak ada tujuan selain hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita bisa bertemu dengan orang-orang seperti ini nih, insya Allah luar biasa. Apapun latar belakangnya, apapun pekerjaannya, apapun latar belakang pendidikannya, meski lulusan SD, bukan orang pondokan, tapi kalau memang di dalam hatinya itu tertambat kebaikan dan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah ditinggalkan. Luar biasa. Saking pentingnya tentang memilih pertemanan ini, lalu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi berpesan bahwa mathalul jalisis salih wal jalisis sau kamathali sahibil misk wa kiril haddad. Ini saya kira hadis yang sangat familiar. Perumpamaan berkawan dengan orang yang berjualan parfum seperti yang satunya berkawan dengan orang pandai besi. Maka sekalipun kita tidak membeli parfum teman kita yang berjualan parfum tadi, karena mungkin tidak ada uang, setidak-tidaknya kita ini akan tertular bau harumnya. Namun kalau kita berkawan dengan orang pandai besi, meski kita berjauhan tidak dekat dengan dirinya, mungkin bau karena pandai besinya, tukang besi itu sudah terasa dari kejauhan. Nah,
Ini menandakan bahwa dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita berteman ini menjadi penting. Bukankah kemudian di lain kesempatan Nabi berpesan, "Al-mar'u 'alad dini khalilihi, falyanzur may yukhalil." Seseorang itu ditentukan karena siapa teman dekatnya. Maka untuk menilai seseorang itu, lihatlah siapa temannya. Tidak perlu harus bertemu dengan orangnya. Tinggal, oh, Mas Azam misalnya, itu berkawan dengan Mas Arif. Karena kita tahu bahwa Mas Arif itu baik, maka sejenak kita akan berpikir singkat bahwa Mas Azam itu insya Allah karena berkawan dengan Mas Arif, maka akan menjadi baik. Atau di dalam mahfudzat Arab mengatakan dengan as-sahibu sahib, bahwa seseorang itu, seorang kawan itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Itulah hakikat kehidupan. Saling mengajak, saling mempengaruhi, mungkin saling mendorong satu dengan yang lain, sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Bersyukurlah bagi siapapun orang yang kemudian memberi atau mendapatkan kebaikan kepada orang lain, dan akhirnya sekelilingnya pun ikut berkumpul di dalam kebaikan itu. Nah, kalau sudah begini, kadangkala memang di dalam perjalanan dinamika seorang pertemanan, persahabatan itu selalu ada mungkin kalau istilah sekarang itu adalah clash. Mungkin karena bisnis kah? Mungkin karena jodoh kah? Siapa tahu gitu kan? Atau karena persoalan yang lain. Tapi ingat bahwa seandainya memang kawan kita ini memiliki persoalan, memiliki kekurangan, bagian daripada kita untuk saling mengingatkan. Bukankah orang-orang yang beruntung itu adalah illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Manusia, kita semua ini, kata Allah, adalah lafi khusrin, di dalam kerugian, kecuali mereka adalah orang-orang yang beriman, beramal solih, saling mengingatkan di dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, untuk menghadapi kelas ini juga dibutuhkan kesabaran. Jangan sampai kemudian pertemanan yang sudah dibangun selama ini dengan sedemikian rupa, baik adanya, mungkin karena satu kesalahan yang tidak seberapa sehingga pertemanannya menjadi hancur. Memang itulah kemudian godaan dan ujian di dalam kehidupan kita. Nah, kalau sudah demikian, maka pesannya dengan sahabat yang baik itu, insya Allah, maka kehidupan kita ini setidak-tidaknya akan diarahkan untuk menjadi baik. Hal itu paling tidak pernah Nabi contohkan ketika menautkan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, yakni sahabat Abu Darda dengan sahabat Salman. Kala itu kedua sahabat ini saling bertamu satu dengan yang lain. Ketika sahabat Salman bertamu ke rumah Abu Darda, kemudian menjumpai istri Abu Darda dengan pakaian yang seadanya, lalu disitulah sahabat Salman menawarkan bantuan kepada istrinya untuk diberikan pakaian yang layak. Begitu sebaliknya, ketika sahabat Darda berkunjung ke rumah Salman, lalu ketika sahabat Darda ini hendak melakukan sholat malam oleh sahabat Salman, karena mungkin tahu sahabat Darda ini setelah seharian kelelahan, waktu itu bangun, lalu diminta oleh sahabat Salman tidur lagi. Karena permintaan sahabatnya demikian, lalu tidur lagi. Kemudian bangun lagi, tidur lagi. Setelah tidur, sampai sepertiga malam baru bangun. Kemudian sahabat Salman ikut bangun dan mereka sholat bersama. Maksudnya, sahabat Salman ingin menunjukkan perhatian kepada sahabat Darda bahwa tubuhnya memiliki hak. Allah juga memiliki hak, maka tunaikan haknya dengan proporsional. Waktunya istirahat, waktunya beribadah semaksimal mungkin. Teringat satu kisah bahwa
ada sebuah mahfudzat menyebutkan dengan beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati besok, dan berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Satu, maka sahabat itu yang baik adalah bisa saling mengingatkan di dalam kebaikan, bukan sebaliknya menjerumuskan di dalam keburukan. Yang kedua, ini pas sekali nih, karena dilarang mudik ini, itu adalah bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya belum pernah mendengar kisah memang sahabat yang betulan itu saling mencemooh dari belakang. Nah, mungkin itu orang ketiga. Nah, sahabat yang betulan ini meskipun tidak bertemu satu dengan yang lain, tidak berjumpa, tapi doanya itu saling bertautan. Meskipun yang satu di Jakarta, yang satu di Yogyakarta, itu mereka saling mendoakan satu dengan yang lain tentang kebaikannya, kesehatannya, rezekinya, macam-macam. Supaya sahabatnya ini diberikan seluruh kebaikan yang ada di dunia dan akhirnya nanti dia akan mendapatkan di akhirat. Nah, berkaitan doa yang berjauhan ini, apalagi sekarang kemudian kita harus menghadapi social distancing, physical distancing, tidak bisa bertemu dengan keluarga mungkin. Nabi SAW memberikan keterangan, dan ini semoga menjadi berita bahagia untuk kita semua, bahwa da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seseorang muslim dengan muslim yang lain bi dhahril ghaib, meskipun jasadnya tidak bertemu, mustajabatun, itu istijabah. Istijabah doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin, selama apa yang dimunajatkan oleh saudara semuslim itu adalah sebuah kebaikan. Qala al malaku al muwakkilu bihi amin walaka misl. Lalu para malaikat akan mendoakan di ars, mendoakan doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim tadi kepada sahabatnya dengan amin. Walaka bimislin, dan bagi orang yang mendoakan sahabatnya dengan kebaikan, walaka bimislin, maka bagi yang mendoakan adalah sama. Luar biasa. Maka kesempatan seperti ini digunakan untuk saling menautkan doa, meski tidak bertemu, tapi bisa mendoakan kebaikan saudara kita. Ya Allah, semoga diberikan kebaikan, diberikan kesehatan, meski di dalam kondisi wabah corona tetap bisa diberikan kebahagiaan. Di bagian yang terakhir, Nabi SAW juga berpesan bahwa seorang sahabat sejati karena iman akan bertemu nanti di yaumil akhir dan saling menolong satu dengan yang lain. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an, qila lin nabiyyin, pernah dikatakan oleh Nabi SAW, ar-rajulu yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim, ada seseorang yang mencintai saudaranya tapi dia tidak pernah bertemu sekalipun. Bayangkan, barangkali karena kecintaannya, karena dia hanya mendengar kebaikannya, lalu dia menyatakan, saya suka dengan seseorang ini, maka qala almar'u ma'aman ahab, sesungguhnya seseorang itu nanti di yaumil akhir akan bersama orang-orang yang dicintainya. Nah, oleh karenanya saat ini mari kita cek sekeliling kita, mari kita cek diri pribadi kita. Sudahkah kita ini benar-benar mencintai kawan kita dengan sebaik-baiknya? Dan tentu mari kita bingkai sahabat pertemanan itu dengan iman, yang dengan iman itu bisa saling mengingatkan kebaikan satu dengan yang lain. Maka insya Allah semoga seandainya nanti saudara-saudara itu nanti masuk surga, tolong jangan lupakan saya dan ajak saya untuk bisa bersama Anda sekalian, muslimin muslimat. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, keistiqomahan, bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan Ramadan 1441 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa mendoakan di dalam kebaikan, dan semoga nantinya Allah pertemukan cinta kita, persahabatan kita, pertemanan kita di jannahnya. Allahumma amin. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.